Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Diningrat. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya dari mission sisap yang ke-9. Jadi di sini kita akan membuat sebuah sistem manajemen karyawan, yaitu untuk mengelola informasi dasar karyawan di perusahaan. Oke, mungkin langsung saja ke struktur filenya. Jadi seperti ini. Lalu ini untuk sampel runnya seperti ini. Kemudian kita langsung ke detail untuk filenya saja. Pertama ada depdau.cs ini untuk menangani operasi CRUD pada tabel dep di database. Jadi pertama kita harus menerapkan pola singleton, yaitu pertama adalah menambahkan konstruktor private, lalu menambahkan objek statik private dari kelas depdau-nya sendiri. Kemudian ada metode untuk get instance dari kelas depdau-nya. Itu seperti ini. Jadi jika null maka dibuat yang baru, tapi kalau tidak null langsung di return begitu. Kemudian untuk metode get all-nya ini untuk mengambil eh, semua data dari database dari tabel dep. Nah itu kita menggunakan karena menggunakan SQL kita hanya perlu menuliskan query-nya. Jadi seperti ini, select bintang from tabelnya, apa, kemudian menggunakan koneksi ke SQL seperti ini. Jadi using DB, new DB helper, kemudian connection open, lalu di execute command SQL-nya tadi, yang ini. Nah, kemudian kita baca while di read. Nah, ini read itu, jadi akan membaca dari setiap recordnya. Nah, kalau dia null berarti kan keluar dari looping ya. Tapi kalau selama dia masih membaca, maka membuat dep, objek dep. Nah, itu kita convert dari yang dibaca tadi ke propertinya, si kelas depnya, lalu ditambahkan ke list deps, gitu. Kemudian jika sudah di close readernya, lalu di return list dep tadi, gitu. Kemudian untuk yang get, nah ini mirip dengan yang get all, tapi perbedaannya ini kita mencari berdasarkan ID. Jadi kita select saja bintang from tabelnya, lalu where ID-nya sama dengan yang di parameter gitu. Untuk yang saat koneksi dengan database-nya sama, perbedaannya ya ini tidak pakai while, tinggal pakai if saja, karena cuma mencarinya satuan ya. Jadi if jika datanya ada, maka di assign ke variabel depth-nya yang ini, lalu di return. Kalau tidak ada, maka return-nya null. Nah, lalu untuk yang add ini untuk menambahkan ke database. Jadi menggunakan query insert seperti ini ya. Jadi insert into tabelnya, kemudian value-nya apa gitu. Untuk koneksinya tidak jauh berbeda, seperti hampir mirip dengan yang get tadi. Bedanya di sini saat di execute menggunakan execute non query ya karena bukan query. Jadi cuma eh, di execute saja lalu di returnnya number of row-nya gitu. Nah, nanti akan kita return si affected row-nya. Seperti itu. Lalu saya juga menggunakan validasi. Jadi kita menggunakan try catch. Nah, jadi jika misalnya ada kesalahan SQL, maka dia langsung di rollback agar database-nya kembali seperti semula. Begitu. Untuk yang update juga tidak jauh berbeda dari yang add. Perbedaannya hanya di string query-nya saja, yaitu menggunakan update tabelnya lalu di set kolomnya. Lalu sesuai dari ID-nya kan menggunakan where. Begitu. Kemudian untuk delete juga tidak jauh berbeda, yaitu perbedaan query-nya saja, yaitu delete from tabelnya, where ID-nya sesuai yang di parameter gitu.
Selanjutnya ada eh, file sertifikat DAO. Ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda sama yang file sebelumnya. Perbedaannya ya cuma ini untuk tabel sertifikat. Kemudian mungkin ada metodenya berbeda. Mungkin kita lihat saja ini adalah sama menggunakan singleton. Kemudian di get all. Nah, untuk get all ini kan mau berdasarkan employee ID ya. Nah, jadi kita harus query-nya menggunakan where. Karena kalau yang di departemen kan untuk get all-nya tidak menggunakan ID gitu. Jadi seperti ini, menggunakan where. Lalu untuk ya itunya juga mirip-mirip saja sebenarnya. Untuk get-nya juga sama begitu. Kemudian untuk add-nya juga sama. Sebenarnya tidak ada perbedaan ya, cuma berbeda sintaks untuk ya query-nya saja. Untuk ya untuk sama untuk sintaks si database connection-nya mungkin berbeda sedikit gitu. Tinggal diganti-ganti saja variabel atau kolom yang ingin di atau parameter yang dimasukkannya begitu. Lalu ada selanjutnya ada file emp.dao. Ini untuk CRUD employee. Ini juga sama sebenarnya menggunakan singleton. Lalu ada get. Nah di sini getnya ada dua, ada yang berdasarkan employee number dan ada juga yang berdasarkan ID si employee-nya gitu. Oke, sudah sama semua. Mungkin di sini ada validasi ya. Saat kita menambahkan employee itu kan ada yang nilainya boleh nol. Nah, maka di sini kita cek dulu. Lalu eh, kita cek. Lalu kita lihat dengan get value or default gitu. Nah, seperti ini jadinya. Jadi jika salah maka itu jadi nol masukkan ke database-nya begitu. Untuk yang add lalu untuk update juga disamakan. Untuk delete juga sama. Mungkin untuk perbedaannya ya kalau di add, update, dan delete itu kita pakai if else ya. Jadi jika dia ada value-nya maka masukkan sesuai value-nya. Tapi kalau dia null maka kita masukkan dengan db null gitu. Karena kalau masukkannya null aja itu tidak dideteksi oleh si SQL-nya. Kemudian kalau di yang get, nah kita baru bisa menggunakan get value atau for default gitu. Jadi saat dibaca sama eh, baca oleh programnya, maka kalau dia null maka dia ke nilai defaultnya. Kalau di enter itu berarti nol ya. Tapi kalau dia ada value-nya ya maka ya di return value-nya saja gitu. Oke, mungkin kita coba langsung running. Kalau ada satu file lagi itu form login. Kita lihat form login. Ini untuk menambahkan buton login klik. Jadi saat mengklik eh, tombol login ya. Jadi kita validasi saja ini. Kita lihat apakah si ID-nya atau password-nya itu kosong. Nah, kalau kosong maka kita menampilkan seperti ini menggunakan message box begitu. Sudah dibuat ya seperti itu. Jadi kalau kosong maka akan tampil, lalu jika passwordnya salah juga akan tampil gitu. Mungkin kita coba running saja. Nah, sama ada seperti ini. Kita coba sambil lihat sampel runnya.
Lalu kita login. Nah, mungkin kita kecilkan saja. Dia hasilnya jadi seperti ini. Lalu ini kita coba masukkan eh, departemen ya. Nah, kan hasilnya sama ya. Ini saya sudah nambahkan departemen sendiri, area dep ini. Nah, coba kita tambahkan lagi namanya departemen 10, departemen baru. Lalu areanya di 200 misalnya. Lalu kita tambahkan, nah maka hasilnya muncul ya. Lalu jika kita lihat di eh, database-nya, nah muncul juga di sini ya. Oke, lalu kita coba edit. Nah, mungkin coba kita kosongkan. Nah, maka akan ada disuruh tidak boleh kosong ya. Ini juga gitu. Kita coba departemen edit 200. Nah, maka sudah terubah ya. Kalau kita lihat database juga sudah terubah. Lalu coba kita hapus. Nah, sudah terhapus di database-nya juga dihapus gitu. Kita lihat detail, coba yang ini, yang Korea ini, nah sudah bisa ya. Lalu selanjutnya adalah yang karyawan. Nah, manajemen karyawan ini saya sudah tambahkan coba ASD ini. Saya sudah coba tambahkan lagi saja. Nah, baru lalu jabatannya ya baru aja semua. Gajinya 10. Polanya coba kita tidak ada dulu. Departemen juga tidak ada. Bonusnya kan bisa kosong kalau bonusnya. Tanggalnya tanggal sekarang 19/8/2024. Tambahkan. Oke, sudah ditambahkan. Kita coba lihat hasilnya. Maksudnya di MP. Nah, baru sudah ada ya di ini. Nah, karena kan bonusnya tadi saya kosongkan dan manajer sama departemen juga dikosongkan, maka hasilnya nol semua di database-nya gitu. Coba kita edit. Nah, coba kita tambahkan manajer atau pengelolanya. Yaitu ya salah satu dari sini. Lalu kita coba tambahkan bonusnya. Jadi 1000. Nah, sudah diedit lah. Kita coba view detail. Nah, maka sudah terubah ya. Kalau kita lihat di ini juga sudah diubah. Baru maka bonusnya sudah jadi 1000. Manager ID-nya tadi yang nomor 3. Kemudian coba kita tambahkan sertifikatnya ya. Nah, ini sebenarnya bebas saja. Coba sertif tambahkan. Nah, maka muncul di sini ya. Lalu kalau kita lihat di database, nah maka muncul si sertif ini. Dengan employee ID-nya 16. Tadi kan si si yang baru itu kan 16 nih tadi. Sudah begitu. Lalu kita coba tambahkan lagi sertif 2. Nah, kita coba refresh. Nah, keluar ya. Berhasil. Lalu coba kita hapus sertifikatnya. Hapus. Sudah. Kita lihat di database juga sudah terhapus. Oke, kita edit. Kita lihat. Nah, sudah ada semua ya. Seperti itu. Lalu coba kita hapus si barunya ini. Delete. Nah, lalu kita coba kita lihat di database. Maka si karyawan barunya sudah dihapus. Oke, kita close saja. Oke, sudah selesai semua kira-kira. Saya coba keluar. Nah, sudah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.